Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya serba bercukupan. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu tempat kembali. Tahukah kamu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada di dalam kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu kalau dia mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubun ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan kebenaran dan durhaka. Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniya, penyiksa orang-orang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah patuh kepadanya. Tetap sujud dan mendekatlah kepada Allah. Maha suci bagi Allah dengan segala firman-Nya. Terjemahan surah Al-Alaq ayat 1-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Aulia dan Imail Aulia yang telah membacakan surah Al-Anbiya. Acara selanjutnya yaitu peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Bapak Ubaidillah SPD. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun suasananya sudah siap, tetap semangat untuk menjawab salam saya. Saya doakan yang menjawab salam saya, semoga rizkinya berkah dan melimpah, bisa untuk membeli rumah dan membeli sawah, juga untuk membeli mobil mewah. Yang belum nikah bisa untuk modal nikah. Dan juga bisa untuk pergi ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji dan umrah. Bisa melaksanakan haji dan ziarah ke makam Rasul. Pulang haji membawa oleh-oleh berupa tasbih, sorban dan sajadah. Sampai pulang ke rumah dipanggil Pak Haji dan Bu Haja. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa min ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah sekaligus pengurus gugus 2 KGB Kecamatan Tanah Grobak. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang hadir dalam acara kegiatan KGB gugus 2 Kecamatan Tanah Grobak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur dan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka kegiatan KKG sekaligus tazkirah atau peringatan Maulid, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berikut salam semoga tetap tercurahkan kehadiran beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Sehingga pada saat ini kita berada di alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya rasa yang hadir di sini sudah paham betul ya mengenai Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan agung, perjalanan mulia, di mana diperjalankannya Nabi Muhammad dari pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 7 ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa yang hadir di sini sudah mampu betul tentang Isra Mi'raj. Nah, saya hadir di sini bukan untuk ceramah ya, karena yang hadir di sini bukan anak kecil yang berbuat salah lalu diceramahi. Apalagi saya datang untuk menggurui ya. Karena yang hadir di sini adalah guru semua, guru bagi guru ya. Jadi kehadiran saya di sini ya, untuk mengamalkan atau untuk melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Al-Asr ya, ayat 1 sampai 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sini saya hanya ingin mengamalkan apa yang menjadi amanah Allah yang termaktub di dalam surat Al-Asr tersebut. Apa amanahnya? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu saling mengingatkan. Mengingatkan untuk apa? Mengingatkan akan kebaikan dan kesabaran. Itu salah satunya. Lalu yang kedua, saya ingin mengajak kepada yang hadir di sini untuk bermuhasabah, mawas diri atau introspeksi diri
apakah kita sudah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki dari kita, yaitu hendaklah kita masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara menyeluruh. Bagaimana cara kita berpakaian, apakah sudah sesuai dengan Islam? Lalu bagaimana cara kita berbicara, apakah sudah pas dengan aturan Islam? Bagaimana kita memperlakukan tetangga, apakah sudah sesuai dengan tuntunan agama Islam? Apakah ketika kita menerima tamu, apakah sudah sesuai dengan Islam? Nah, itu yang Allah kehendaki. Itu Allah menghendaki kita untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Hadirin yang saya hormati, kemudian sekaligus saya juga ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Allah itu sangat mewanti-wanti kita. Kalau kita yang bapak-bapak setiap seminggu sekali itu diingatkan di sholat Jumat, yaitu untuk selalu bertakwa, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu selalu diperbarui, ya, diminta takwa kita untuk selalu di-update, diperbaharui, ya. Jangan status saja yang selalu diperbaharui. Iman dan takwa kita juga harus selalu diperbaharui. Kalau WA story kadang 1 menit buat story, 1 menit buat story sampai berbentuk titik. Tapi iman dan takwa kita jarang diperbaharui. Kenapa Allah selalu mengingatkan kita untuk selalu memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita? Karena Allah itu sangat khawatir terhadap kita. Sifat kasih sayangnya Allah, rahman dan sifat rahman rahimnya Allah itu luar biasa untuk kita, mengingatkan kita terus untuk selalu memperbaharui iman dan takwa. Karena Allah itu tidak mau kita masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kalau kita mati dalam keadaan yang tidak Islam, itu adalah malam semalam-malamnya. Karena kalau mati dalam keadaan tidak Islam, nanti di akhirat kita akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Maka dari itu Allah itu sangat menghendaki kita itu tidak masuk neraka. Sifat kasih sayangnya Allah itu selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu mengupdate iman dan takwa kita kepada Allah. Terkait dengan takwa, ada kisah menarik, ya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, apakah itu takwa? Lalu kemudian Abu Hurairah tidak langsung menjawab dengan jawaban yang jelas, namun Abu Hurairah memberikan ilustrasi. Bagaimana jika kamu jalan di jalan yang penuh dengan duri, kata Abu Hurairah seperti itu. Lalu orang tersebut menjawab, saya akan menghindari, kemudian saya akan melompati, dan kemungkinan saya bisa menyingkirkannya. Nah, artinya di sini bahwa salah satu sifat orang yang bertakwa adalah berhati-hati di dalam langkah kemanapun kita pergi. Apapun yang akan kita lakukan, hendaknya
kita lakukan dengan berhati-hati. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bertakwa bisa dilihat dari bentuk tulisan takwa dalam tulisan Arab. Ya. Takwa dalam bahasa Arab ditulis dengan huruf ta, to, waw dan ya. Huruf ta misalnya, huruf ta itu bisa kita maknai dengan kalimat tawadhu. Orang yang bertakwa adalah orang yang tawadhu, artinya orang yang rendah hati, tidak sombong dengan apa yang dimiliki saat ini, harta, pangkat, jabatan dan lain-lainnya. Itu tidak menjadikannya kita atau orang mukmin, orang takwa sombong, tidak sombong. Artinya tawadhu, rendah hati. Kemudian yang kedua, qaf itu artinya qanaah. Qanaah itu adalah satu sifat yang menerima apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah berikan kepada kita. Kita menjadi kepala sekolah, bersyukur ya, menerima, karena masih banyak guru-guru yang ingin jadi kepala sekolah tapi tidak kesampaian. Yang menjadi guru PNS misalnya, terima, alhamdulillah, karena masih banyak guru yang berstatus honorer misalnya, atau guru kontrak, atau guru jarti, atau apa lagi? Yang guru jarti bersyukur menerima karena banyak guru di luar sana yang ingin mengajar di sekolah itu misalnya. Yang ketiga, takwa. Kemudian waw itu waro itu mampu menahan diri dari berbuat maksiat. Perbuatan yang tercela itu disebut dengan maksiat. Yang terakhir, yaitu yakin. Yakin itu bisa diartikan sebagai keteguhan hati, yakin akan apa yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik. Ya, terakhir yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah saya hadir di sini bisa berhadapan dengan orang-orang hebat, pejuang kecerdasan anak bangsa, ya. Orang-orang yang akan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau sekarang mungkin istilahnya bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pahlawan tanpa pensiun. Iya Bu. Katanya orang yang pegawai P3K itu tidak ada pensiun. Pensiunnya ada, mungkin tunjangannya. Iya. Saya doakan kepada yang sedang berjuang untuk agar bisa menjadi pegawai P3K atau yang sedang berjuang untuk menjadi guru kontrak atau yang sedang berjuang untuk menjadi guru jarti. Ada yang sedang berjuang untuk menjadi guru jarti? Ada nggak? Termasuk saya mungkin. Saya baru saja kurang lebih 1 bulan lebih mengajar di SD 20 sama Ibu Bina. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Kalau ada yang benar, itu adalah datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu murni kekurangan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu tasliman katsiran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi acara kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan saya selamat membaca. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu untuk Pak Hasan udah tinggi, Bu. Udah tinggi dia. Iya.